Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang kelas 12 itu mengenai peluang suatu kejadian. Silakan kalian simak video berikut. Peluang suatu kejadian yang pertama, ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kemudian anggota ruang sampel disebut titik sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian, atau kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu, sekali tentukan ruang sampel dan kejadian muncul bilangan ganjil. Yang pertama, kita jawab, hasil yang mungkin adalah munculnya. Nah, kita tahu bahwa dadu itu ada berapa angka? 1 sampai 6. Berarti kejadian munculnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nama ruang sampelnya kita kasih tanda, yaitu tanda S besar sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang B, kejadian munculnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil dari mana? Dari himpunan dari ruang sampel, yaitu ruang sampelnya dari angka 1 sampai angka 6. Maka bilangan ganjil dari angka 1 sampai 6 berapa? Yaitu 1, 3, dan 5. Nomor 2, peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS. Keterangan NA itu banyaknya anggota dalam kejadian A, sedangkan NS banyaknya anggota ruang sampel. Contoh 1. Dalam percobaan sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya mata dadu? A. Bilangan genap, B. Bilangan yang lebih dari 4, C. Bilangan prima, dan D. Bilangan yang kurang dari 5. Jawab, kita harus tahu dulu ruang sampelnya dari sebuah dadu itu berapa, yaitu 1 sampai 6. Maka S sama dengan, atau ruang sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya atau anggota dari S ada berapa angka? Ada 6 angka, berarti NS-nya sama dengan 6. Ruang sampelnya sudah ada, anggota ruang sampelnya sudah ada, kemudian yang ditanyakan bilangan genap. Misalkan A-nya adalah kejadian munculnya bilangan genap. Di sini boleh A, boleh B, boleh C. Misalnya ibu ambil A adalah kejadian munculnya bilangan genap. Ketika di sininya A, maka di sininya pun harus A lagi. Bilangan genap dari mana? Dari ruang sampel. Dari angka 1 sampai 6. Berapa aja bilangan genapnya? 2, 4, dan 6. Berarti tulis A-nya sama dengan 2, 4, 6. NA, kalau tadi NS, NA-nya berapa? Berarti anggota dari A. Ada berapa angka? 1, 2, 3, yaitu 2, 4, dan 6. NA-nya sama dengan 3. Nah, di sini PA-nya atau peluang suatu kejadian rumusnya NA dibagi NS. NA-nya sudah ada berapa? 3, NS-nya 6. 3 dibagi 6. Tinggal disederhanakan. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, yaitu 1/2. B, misalkan B adalah kejadian munculnya bilangan yang lebih dari 4. Bilangan yang lebih dari 4 yang mana? Dari himpunan ruang sampel atau S. Kita lihat bilangan dari angka 1 sampai 6 yang lebih dari 4 itu angka berapa? Yaitu angka 5 dan 6. Tulis B sama dengan 5,6. Berarti di sini NB-nya atau anggota B-nya ada berapa angka? Ada 2 angka, yaitu 5 dan 6. PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya 2, NS-nya 6. 2 dibagi 6, sederhanakan, yaitu 1/3. Yang C, bilangan prima. Misalkan C adalah kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima dari mana? Dari semesta atau dari ruang sampel. Lihat bilangan prima dari angka 1 sampai 6 berapa? Apa aja? 2, 3, dan 5. Berarti C-nya sama dengan 2, 3, dan 5. Kemudian NC-nya atau anggota dari C-nya ada berapa angka? Ada 3 angka, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian peluang suatu kejadian C-nya NC dibagi NS. NC-nya 3, NS-nya 6. 3 dibagi 6, sederhanakan 1/2. D, misalkan D adalah kejadian munculnya bilangan yang kurang dari 5.
Lihat lagi ruang sampel, bilangan yang kurang dari 5, berarti apa aja? 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini berarti ND-nya ada berapa angka? Ada 4 angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Peluang kejadian D-nya yaitu ND dibagi NS sama dengan ND-nya 4, NS-nya 6. 4 dibagi 6 sederhanakan menjadi 2/3. Kemudian contoh 2, 2 buah dadu dilempar sekali bersama-sama. Tentukan peluang muncul jumlah angka kedua dadu 8. Kalau tadi contoh 1 itu sebuah dadu, berarti dari angka 1 sampai 6. Kemudian di sini 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu berarti tinggal 6 kali 6 saja, yaitu 36. Berarti NS-nya itu adalah 36. Misalnya K, yang ditanyakannya peluang munculnya jumlah angka kedua dadu 8. Berarti K jumlah angka kedua dadu 8. K-nya dari kedua angka tersebut bila dijumlahkan sama 8 sama dengan 8 berapa aja dadunya? Berarti 2,6. Artinya 2 tambah 6 8. Kemudian 6,2 artinya 6 tambah 2. Berapa lagi? 3,5, 5,3 dan 4,4. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti NK-nya sama dengan 5. Kemudian kejadian munculnya peluang K sama dengan NK dibagi NS. NK-nya 5 dibagi 36, berarti 5/36. Nomor 3, peluang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A adalah kejadian bukan A. Dinotasikan A pangkat C atau A komplement dan dirumuskan P dalam kurung A komplement sama dengan 1 dikurangi PA atau peluang kejadian A. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya? A. Nomor prima, B. Bukan nomor prima. Di sini ruang sampelnya diberi nomor 1 sampai 10, berarti angka 1 sampai 10. Kita tulis ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. Artinya NS-nya, anggota dari S-nya berapa? Ada 10 angka. Yang A, misalnya kejadian muncul nomor prima adalah A, maka A-nya, lihat nomor prima dari angka 1, dari ruang sampel 1 sampai 10 berapa aja? 2, 3, 5, dan 7. Berarti N-nya atau anggota dari A-nya yaitu 4. 2, 3, 5, dan 7. Ada 4 angka. Peluang kejadian A-nya sama dengan NA dibagi NS. 4/10. 4/10 bila dirubah ke desimal menjadi 0,4. Tidak dirubah ke desimal pun tidak apa-apa, cukup sampai 4/10. Yang B-nya, kejadian muncul bukan nomor prima adalah A komplement. Maka peluangnya PA komplement 1 dikurangi peluang A sama dengan 1. Peluang A sudah dicari 0,4. 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. 4. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah sebagai hasil kali percobaan N dengan peluang kejadian FH dalam kurung A sama dengan PA atau peluang kejadian A dikali N. Contoh, pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Karena 3 mata uang logam, terus kita harus tahu bahwa 1 mata uang logam itu hanya ada 2 bagian, yaitu angka dan gambar. Nah, di sini ruang sampelnya kemungkinannya adalah ketika 3 mata uang logam berarti bisa saja yang muncul itu ketiga angka, yaitu AAA, artinya angka 3 uang logam ini. Kemudian bisa jadi
angka 2 kali, gambarnya 1, berarti AAG. Bisa lagi angka gambar angka, gambar angka angka, kemudian angka gambar-gambar, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kita hitung ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NS-nya sama dengan 8. Bagaimana kalau misalnya 2 mata uang logam? Berarti cukup 2 saja. Misalnya di sini dua-duanya angka, berarti AA saja, tidak A-nya tidak 3 kali. Begitu. Kemudian N-nya. N-nya sebanyak berapa kali? 240 kali. Misal, kejadian munculnya 2 gambar dan 1 angka. Ingat, 2 gambar dan 1 angka. Kita lihat ruang sampelnya yang ada 2 gambar dan 1 angka. Berarti ada apa aja? AGG, GAG, dan GGA. Berarti ada 3. NA-nya ada 3, yaitu AGG, GAG, dan GGA. Peluang kejadian A-nya NA dibagi NS, NA-nya 3, NS-nya 8, 3/8. Yang dimaksud adalah mencari frekuensi harapan, yaitu frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali N, sama dengan peluang kejadian A-nya 3/8 dikali N, 240, yaitu 90 kali. Jadi frekuensi harapannya adalah 90 kali. Mungkin cukup sekian untuk materi peluangnya. Untuk lebih paham, silakan kalian kerjakan tugas peluangnya pada buku catatan kalian dan kirim melalui email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.